Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Sebelum nonton video ini, make sure kalian sudah subscribe dan like video ini. Karena di video bahas teori dan misteri bareng Usagi kali ini, aku akan ngebahas misteri pembunuhan Hello Kitty. Hello Kitty adalah nama sebuah karakter yang didesain oleh perusahaan Jepang, yaitu Sanrio. Hello Kitty yang memiliki nama lengkap Kitty White adalah personifikasi dari kucing yang berwarna putih dengan ciri-ciri memakai pita yang menghiasi daun telinga dan mulut yang tidak digambarkan. Jika bicara tentang Hello Kitty, hal pertama yang terlintas dalam benak kita adalah kelucuannya dan ceritanya menggemaskan sehingga digemari banyak orang, khususnya anak-anak. Tapi apa jadinya jika Hello Kitty yang dibicarakan tersebut berubah menjadi sosok yang gila, bahkan mematikan? Pada tahun 1999, terjadi sebuah kasus kriminal yang besar di Hong Kong yang dijuluki sebagai Hello Kitty Murder atau pembunuhan Hello Kitty. Pembunuhan Hello Kitty yang brutal ini mencuat ketika seorang gadis berusia 14 tahun yang sebut saja namanya Melody melaporkan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pacarnya, yaitu Leung Wei-lun alias gangster, ke polisi. Melody tersebut terpaksa melaporkan kejadian pembunuhan tersebut karena sering dan terus-terusan dihantui oleh korban setelah kasus pembunuhan tersebut. Dan di sini aku akan membahas latar belakang kejadian brutal tersebut. Agar lebih memudahkan, di sini aku akan merangkum pelaku-pelaku yang terdapat di kasus kriminal ini. Jadi yang pertama itu ada Melody. Melody ini pacar dari Leung Wen, seorang gangster yang melaporkan kasus kejadian ini. Yang kedua ada Ahmai. Ahmai adalah korban di dalam kasus ini yang merupakan pelanggan Chan. Nah, yang ketiga ada Chen Manlok. Chen Manlok ini adalah seorang lintah darat yang juga pelanggan Ahmad sekaligus yang menyiksa Ahmad tersebut. Yang keempat ada Leung Wei-lun yang merupakan gangster anak buah dari Chan yang ikut menyiksa Ahmad dan merupakan pacar Melody tersebut. Dan yang satunya lagi ada gangster lain yang ikut dalam kasus pembunuhan ini. Jadi di sini pelaku ada 3. Satu orang korban dan satu orang saksi. Korban dari pembunuhan Hello Kitty ini bernama Fan Man-yi alias Ahmad, berusia 23 tahun yang kerja di salah satu bar sebagai pelayan sekaligus PSK. Dia bertemu dengan salah satu calon penyiksanya yang bernama Chan Manlok pada tahun 1997 di suatu villa. Chan saat itu dikenal sebagai salah satu orang yang bergelut di dunia bawah tanah sebagai mafia lokal dan pedagang narkotik ais dan lintah darat yang memiliki banyak koneksi serta jaringan yang luas. Sejak pertemuan di tahun 1997 tersebut, Chan menjadi salah satu pelanggan tetap Ahmad, di mana keduanya sering bercinta dan sering mengkonsumsi narkotika secara bersama-sama. Pada tahun 1999, semuanya mulai berubah saat Ahmad mencuri dompet dari Chan. Di dompet Chan tersebut berisi $4.000 dan pada akhirnya Ahmad mengembalikan dompet tersebut beserta tambahan uang sebesar $10.000 karena ketahuan oleh Chan. Namun sebagai seorang lintah darat, Chan merasa tidak puas dan meminta tambahan bunga beberapa ribu lagi untuk menutupi pencurian tersebut. Saat diminta untuk melunasi bunganya, Ahmad merasa tidak punya uang dan tidak sanggup menuruti permintaan Chan tersebut. Ketika Ahmad mengatakan ia tidak sanggup memenuhi tuntutan bunga yang diminta Chan, Chan lalu memerintahkan 2 anak buahnya, yaitu Leung Sancho dan salah satu gangster lainnya untuk menculik Ahmad di bulan Maret 1999. Pada awalnya, Chan ingin memaksa Ahmad bekerja sebagai PSK di bawah kendalinya, yang nantinya keuntungan tersebut akan digunakan Chan untuk membayar bunga-bunga yang harus dilunasi oleh Ahmad. Sayangnya rencana Chan tersebut tidak berjalan mulus karena kondisi Ahmad yang agak babak belur usai diculik oleh kedua anak buah, dan hal tersebutlah yang membuat Ahmad tidak laku di mata hidung belang. Karena kesal, Chan dan kedua anak buahnya menyekap Ahmad di apartemen milik Chan yang berlokasi di Granville Road, dan sejak itulah penyiksaan brutal dimulai. Menurut pengakuan Melody yang melaporkan kasus ini, yang merupakan pacar dari seorang gangster anak buah Chan, ia mengatakan kalau 3 orang pelaku yang tinggal di apartemen itu melakukan penyiksaan kepada Ahmad dalam kondisi mabuk akibat narkotika ais. Dapur yang berada di dalam apartemen itu menjadi gudang senjata para pelaku, di mana peralatan dapur yang tersedia digunakan sebagai senjata untuk menyiksa
dan menyerang Ahmad. Mereka biasanya menyiksa Ahmad ketika sedang bosan dan butuh hiburan. Beberapa contoh penyiksaan yang dilakukan adalah pelaku membakar sedotan lalu menyudutkannya ke kulit Ahmad dan meneteskan lelehan plastik tersebut ke kaki Ahmad hingga mengelupas. Yang tak kalah sadisnya lagi adalah saus cabai disemprotkan ke luka Ahmad dan saus tiram disemburkan ke muka Ahmad. Selain itu, para pelaku juga memukuli Ahmad dengan batang logam, membakar kaki Ahmad dengan api, dan menyetrumnya dengan kabel listrik bertegangan tinggi. Dalam beberapa kesempatan, para pelaku juga memaksa Ahmad untuk memakan kotoran manusia, meminum air seni dari 3 pelaku, dan jika Ahmad tidak mau melakukannya, maka hukuman Ahmad dan penyiksaannya akan ditambah yang lebih parah lagi. Ketika ditanya polisi mengenai motivasi pelaku tersebut melakukan hal tersebut, jawabannya adalah untuk kesenangan dan kepuasan semata. Bahkan jika Ahmad tidak merasa kesakitan, pelaku akan terus-menerus menyiksa Ahmad sampai Ahmad merasa kesakitan dan tidak berdaya. Penyiksaan tersebut berlangsung selama 6 bulan, sampai akhirnya pada suatu hari Melody menemukan bahwa Ahmad sudah tidak bernyawa lagi. Chan yang mengetahui bahwa Ahmad sudah tidak bernyawa lagi, langsung segera melenyapkan mayatnya. Tubuh Ahmad dipotong-potong memakai gergaji dan dikuliti dagingnya hingga lenyap. Isi perut dan tengkoraknya kemudian direbus sampai tidak menyisakan bau. Bagian tubuhnya dibuang entah kemana dan tengkoraknya disembunyikan dalam sebuah boneka putri duyung Hello Kitty besar. Karena menerima aduan Melody atas kejadian tersebut, polisi segera menyelidiki kasus tersebut dan melakukan penyelidikan di TKP hingga menemukan tengkorak korban yang disimpan dalam sebuah boneka putri duyung Hello Kitty raksasa, namun gagal menemukan bagian-bagian tubuh lainnya. Karena kurangnya barang bukti dalam sosok mayat utuh untuk diselidiki lebih lanjut, aparat hukum merasa kesulitan untuk memutuskan apakah Ahmad meninggal karena dibunuh atau karena kasus lain seperti overdosis. Sebagai akibatnya, ketiga pelaku ini hanya dikenakan pasal pembunuhan tidak berencana dan dihukum penjara selama 20 tahun. Seperti itulah kasus pembunuhan Hello Kitty yang sempat menggemparkan Hong Kong pada tahun 1999 lalu. Kalian bisa request video apa lagi yang akan aku tayangkan di Jumat depan. Terima kasih sudah menonton video ini dan selamat malam.